dan berbahagia. Beberapa hari yang lalu masih ingat kita memperingati hari Isra Mi'raj, memperingati saat-saat di mana Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan yang luar biasa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Lalu hasil dari Isra Mi'raj itu adalah pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Ketika kita mengingat tentang kisah Isra Mi'raj, atau ketika kita membaca ayatnya, yaitu surat Al-Isra ayat 1, apakah dalam hati kita diikuti dengan segala perenungan, diikuti dengan segala penelusuran, penghayatan, sehingga kita mendapatkan sesuatu dalam hati kita, menggetarkan hati kita? Atau kita membaca atau mengikuti kisah itu datar-datar saja, biasa-biasa saja, pokoknya kita tahu, oh itulah Allah menurunkan kepada kita perintah sholat 5 waktu. Apakah hanya sampai di situ pemahaman kita tentang Isra Mi'raj? Padahal yang namanya perenungan, penghayatan terhadap suatu ayat, apalagi peristiwa Isra Mi'raj, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Penghayatan, perenungan terhadap suatu ayat itu sesuatu yang diharuskan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang bagi orang yang beriman. Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada siapa, tapi ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Alam yakni lilladzina amanu, belumkah datang bagi orang yang beriman, antasya'a qulubuhum, untuk mengkhusukkan hati mereka, lidzikrillahi, mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan mengingat apa yang Allah turunkan dari suatu kebenaran yang tidak lain Al-Quran. Apakah belum datang bagi orang yang beriman untuk mengkhusukkan hati mereka ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Apakah mereka tidak mengikuti dengan segala kekhusyuan? Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan kalian menjadi orang-orang utul kitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab min qablu, dahulu. Fatola alaihimu amadu, telah berlalu masa yang panjang pada mereka. Faqasat qulubuhum, lalu mereka keras hati mereka. Jadi kenapa hati mereka, orang-orang yang telah diberi kitab Allah dahulu, mereka menjadi keras? Karena mereka tidak mengkhusukkan hatinya ketika ayat-ayat Allah dibaca, tidak merenunginya, tidak menghayatinya, tidak mendalaminya. Jadi dibaca, diterima biasa-biasa saja, datar-datar saja. Padahal untuk merenungi, untuk mendalami, untuk menjiwai, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 ini sesuatu yang diperintahkan. Kalau tidak diikuti dengan perenungan, kalau tidak diikuti dengan penghayatan, akan mengakibatkan hati yang menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan lanjutannya surat Al-Hadid ayat 16 ini, dan kebanyakan dari mereka itu orang yang fasik. Jadi hati yang keras itu nanti
dikategorikan, dan itu terjadi pada orang-orang yang utul kitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi, Nasrani sebelumnya. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang fasik, karena mereka tidak mengikutinya dengan sepenuh penghayatan, dengan sepenuh perenungan, didalami ayatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, ayat surat Al-Isra ayat 1 yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, sesuatu yang luar biasa. Allah telah memperlihatkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW diperjalankan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatina, lalu kemudian diperlihatkannya kepadanya ayat-ayat kami, dari mulai perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ya. Jadi menembus bintang-bintang yang ada, ya. Masuk ke langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa yang menurut akal manusia saat ini pun belum bisa diterima, belum bisa dipahami. Dengan menurut akal manusia, ya bagaimana bisa dipahami? Perjalanan ke bintang yang terdekat saja, Alpha Centauri, dengan kecepatan cahaya memakan waktu 4 tahun. Ini semua bintang-bintang dilewati, melewati langit pertama, langit kedua, sampai langit 7, dan itu terjadi dalam waktu 1 malam. Dan pulang dari Isra Mi'raj membawa satu perintah Allah adalah sholat 5 waktu. Apakah peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat ini tidak menggetarkan hati kita? Tidak menjadikan bahan perenungan, penghayatan, pendalaman? Karena kalau tidak menggetarkan hati kita, kita tidak akan mendalami, tidak akan merenungi. Jadi dianggapnya ya datar saja. Oh, itu perintah sholat 5 waktu. Nah, ketika kita mensikapi dengan datar, maka itu akan berakibat naudzubillah min dzalik, hati menjadi keras. Nah, maka bagaimana ketika kita menerima sesuatu yang bahkan ini luar biasa, ada terasa getaran dalam hati yang itu akan berlanjut kepada perenungan, pendalaman, penghayatan. Nah, kalau dari peristiwa yang luar biasa itu, lalu kemudian melahirkan satu perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, maka dari proses perenungan, pendalaman, penghayatan kita akan mengambil kesimpulan terhadap sholat. Kita akan memandang sholat yang 5 waktu ini, sholat yang 5 waktu ini adalah sesuatu yang dahsyat. Tidak mungkin sholat ini biasa-biasa saja. Tidak mungkin sholat ini tidak ada apa-apa. Pasti ini luar biasa. Karena diturunkan atau diperintahkan Allah terhadap sholat ini dengan kejadian luar biasa. Mana mungkin kita menganggap perintah sholat ini sesuatu yang biasa, sama seperti perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain cukup malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dengan perantaraan wahyu. Tapi ini diperjalankan sampai bertemu dengan Allah. Dan Allah langsung menyampaikan perintah sholat ini. Jadi ketika kita merenunginya, ini sholat, ini pasti luar biasa. Pasti ada apa-apanya dengan sholat yang 5 waktu ini. Itu hasil dari proses perenungan, hasil dari proses pendalaman. Akan melihat sosok sholat itu seperti itu, luar biasa sholat yang 5 waktu ini. Nah, ketika kita menganggap sholat yang 5 waktu ini luar biasa, pasti ada apa-apanya, memiliki kekuatan yang dahsyat, ya.
Lalu kita tentu saja akan melihat kepada diri kita yang selama ini sudah menjalani sholat itu. Apakah dengan sholat yang kita lakukan selama ini, yang kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak, kadang-kadang juga banyak melamunnya, dari mulai takbir melamun, lalu baca iftitah melamun, al-fatihah melamun, sehingga dipenuhi dengan lamun-lamunan. Apakah dengan sholat yang kita lakukan selama ini kita bisa meraih kedahsyatan dari sholat? Ini akan terasa menjadi pertanyaan dalam diri kita ketika kita ingin mendapatkan kekuatan yang dahsyat itu. Kalau saya melakukan sholat seperti apa yang selama ini saya jalani seperti ini, apakah saya akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat dari sholat? Maka dari diri sendiri juga akan memberikan jawaban. Rasanya tidak mungkin saya mendapatkan kekuatan yang dahsyat dari sholat kalau saya jalani sholat ini seperti apa yang selama ini saya jalani. Ya, pokoknya mah sholat Allahu Akbar, kadang-kadang tadi ngalamun teh gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan dari sholat, kedahsyatan dari sholat kalau saya jalani sholat dengan seperti itu, yang pada akhirnya dari hasil proses perenungan itu, agar ia bisa meraih kedahsyatan dari sholat, maka dia kemudian mengambil satu keputusan, saya harus merubah tata cara sholat yang selama ini. Itu hasil dari proses perenungan, proses pendalaman, kita mengkhusyukkan hati terhadap apa yang kita baca dari kisah, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka sampailah pada suatu kesimpulan bahwa saya harus merubah tata cara sholat yang selama ini saya lakukan. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan kedahsyatan dari sholat. Karena sholat ini pasti ada kekuatan yang tersembunyi dari sholat yang 5 waktu ini. Karena disampaikan melalui kejadian yang luar biasa, Isra Mi'raj. Jadi saya harus merubah tata cara sholat. Nah, sehingga kemudian dengan niat itu, dengan niat ia ingin meraih kekuatan kedahsyatan dari sholat, mulailah dia merubah tata cara sholat yang selama ini dia ikuti tuntunannya, dia lakukan dengan sepenuh perasaannya, dengan sepenuh penghayatannya. Ketika ia takbir Allahu Akbar, ia ikuti dengan sepenuh perasaan. Agar apa? Agar dia mendapatkan kekuatan dari takbir itu. Karena dia tahu persis, setiap gerakan, setiap bacaan sholat pasti itu ada kekuatan di dalamnya. Ketika ia baca iftitah dengan sepenuh perenungan, pasti itu ada kekuatan dari bacaan iftitah itu. Ketika ia baca Al-Fatihah dengan sepenuh perenungan, dengan sepenuh penghayatan, pasti ada kekuatan dari bacaan Al-Fatihah itu. Ketika dia ruku dengan sepenuh perenungan, dengan sepenuh penghayatan, dengan sepenuh penjiwaan, ketika rukunya, ketika sujudnya, pasti di situ ada kekuatan. Ia akan mendapatkan kekuatan dari sholat. Demikian ketika duduk di antara dua sujud, ketika dia at-tahiyat, tasahud, ketika dia membaca semua bacaan-bacaan dari sholat, pasti di situ ada kekuatan yang tersembunyi. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau ia lakukan dengan sepenuh perenungan, dengan sepenuh penghayatan di dalam sholat. Maka dengan cara itulah dia akan mendapatkan kekuatan itu. Jadi itu semua akibat dari apa? Akibat dari kita merenungi, mengkhusyukkan kejadian yang besar Isra Mi'raj. Ini kejadian yang besar yang menghasilkan sholat 5 waktu. Pasti 5 waktu sholat 5 waktu ini ada sesuatu yang luar biasa. Maka dia akan berusaha untuk mendapatkan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa dari sholat. Apa yang akan kita rasakan ketika kita
menjalani sholat dengan segala perenungan, ketika dia berupaya untuk bisa mendapatkan kedahsyatan ketika ia ucapkan takbir, ketika ia ucapkan iftitah, ketika ia ucapkan al-fatihah. Ketika ia jalani sholat seperti itu, maka akan semakin memposisikan dirinya di hadapan Allah. Alladzi khalaqa insana min 'alaq, seperti apa yang ada tersurat di dalam surat Al-Alaq. Siapa Allah yang Maha Pencipta, dan siapa diri sebagai seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya diciptakan dari segumpal darah. Alladzi khalaqa insana min 'alaq. Jadi ketika proses perenungan di dalam sholat itu ia ikuti, maka kesadaran diri kita terhadap Allah itu semakin besar. Siapa Allah dan siapa kita. Dan itu yang akan melahirkan kekuatan yang dahsyat tadi. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ketika kita mampu melakukan seperti itu, maka hal yang akan ia peroleh apa? Yang segera ia dapatkan langsung dari kehusuan seperti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar, ya, perbuatan dosa. Nah, itu hal yang sesuatu yang segera terjadi. Kekuatan dari sholat, perenungan terhadap bacaan-bacaan sholat, perenungan terhadap bacaan iftitah, al-fatihah, perenungan ketika kita ruku sujud, maka itu akan berdampak, berefek kepada dalam diri kita, akan bertambah yang namanya keimanan. Jadi keimanan itu akan didapat dari proses perenungan yang kita jalani dalam sholat. Sehingga seperti apa yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Ketika ia semakin menyadari siapa Allah dan siapa diri dari proses sholat itu, maka dia akan semakin bismi rabbik kepada Allah dengan nama Rabb. Untuk Rabb, ia akan semakin beribadah kepada Rabb. Dia akan semakin memberikan pengabdian dirinya kepada Rabb. Seperti apa yang diucapkan, wajah tu wajih, aku hadapkan jiwa ragaku lilladzi, kepada yang fator samawati, menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, musliman, berserah diri. Jadi ternyata dari proses perenungan yang kita jalani dalam sholat itu melahirkan kekuatan dalam diri kita ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Keimanan kita bertambah dari proses sholat yang kita jalani dengan seperti itu. Dan itu modal. Dengan keimanan bertambah, sehingga yang biasa dia mudah berbuat maksiat, hari ayeuna mah henteu. Karena apa? Karena dia sudah bertambah kekuatan keimanannya. Akibat dari apa? Akibat dari kehusuan di dalam sholat. Jadi itu adalah dampak. Itu adalah efek dari sholat yang khusyuk. Dia sudah bisa mengambil kekuatan dari sholatnya. Sehingga asalnya dia sulit untuk meninggalkan dosa, itu sekarang menjadi mudah untuk meninggalkan dosa. Jadi dia tidak mengikuti dosa. Nah, maka bagaimana kekuatan itu semakin lama semakin ditambah, semakin diperkuat. Yang namanya meninggalkan dosa itu bertahap. Ketika kekuatan dari sholat itu dia sudah ada dalam diri, maka dosa-dosa yang ringan itu sudah mulai dia tidak lakukan. Lalu kemudian walaupun dia masih juga melakukan suatu perbuatan dosa yang ada, yang namanya dosa itu ada ya dosa-dosa yang ringan, ada dosa-dosa yang sudah berurat berakar, sudah berkarat dalam hati, yang sudah
masuk ke dalam diri kita yang kita sulit untuk meninggalkannya. Jadi seseorang itu terhadap dosa itu beda-beda. Ada orang yang memang dia terhadap dosa itu berat untuk meninggalkan karena memang dosa itu sudah berurat berakar, bahkan kemudian dijadikan pembenaran. Ya kudu apa we bapak mah tiba lagi gede amek. Ya teu bisa saya mah dirubah geus kieu karakter saya. Karakter saya geus jadi kieu. Karakter saya gede amek. Jadi lamun wajar we lamun saya teh keambekan dan memang saya mau karakter saya tiba heula ti budak teh kieu. Tah, berarti itu geus berurat berakar ya teh. Dosa itu teh. Jadi satu perilaku yang salah itu sudah mendarah daging. Nah, jadi ketika keimanan kita bertambah, kita bisa mengevaluasi apakah kekuatan dari sholat yang kita peroleh, kita dapatkan itu bisa mengurangi dosa. Pertama, dosa yang ringan sudah hilang. Maka itu sebetulnya kenapa bisa hilang? Karena kita sudah mendapatkan kekuatan keimanan. Tapi dosa yang sulit, dosa yang berat masih ada. Dosa yang sudah mendarah daging teh. Nah, kita tambahkan kehusuan kita dalam sholat. Kita tambahkan proses kehusuan kita ketika kita baca iftitah, ketika kita baca Al-Fatihah, karena ini sumber kekuatannya. Kita renungi terus ketika kita ruku, ketika kita sujud, ini sumber kekuatannya. Sehingga kemudian ketika keimanan semakin bertambah, dosa yang lain kita semakin mudah meninggalkannya. Dosa-dosa yang menengah sudah semakin tidak lagi. Tinggal sisanya dosa yang berat ya, sudah mendarah daging. Bagaimana? Tingkatkan lagi upaya kehusuan sholatnya. Tingkatkan lagi proses perenungan ketika rukunya, ketika sujudnya. Ini sumber kekuatannya. Nah, ketika ia mampu mengambil sumber kekuatan dari rukunya, dari sujudnya, dari Al-Fatihahnya, dari iftitahnya, maka tanpa dia sadari ternyata dosa yang sudah mendarah daging, sudah berurat berakar, anu baheula mah berat ditinggalkeun, bahkan kadangkala dijadikan pembenar, saya mati baheula lagi kitu teu bisa dirubah, akhirnya mah itu bisa dirubah. Dosa yang sudah berurat berakar mendarah daging teh akhirnya bisa dirubah, bisa ditinggalkan. Apa? Karena dia sudah mendapatkan kekuatan, kedahsyatan dari sholatnya, dari proses perenungan terhadap iftitahnya, Al-Fatihahnya, rukunya, sujudnya, atahiyatnya. Itu adalah sumber-sumber kekuatan. Jadi sumber-sumber kekuatan dari sholat itu di mana? Di seluruh bacaan sholat, di semua gerakan-gerakan sholat itu sumber kekuatan yang harus kita ambil, harus kita dapati, harus kita peroleh. Nah, sehingga dengan seperti itu kita akan mendapatkan sesuatu perubahan dalam diri. Karena apa? Karena kita sudah berupaya untuk mendapatkan kekuatan dari iftitah, kekuatan dari Al-Fatihah. Dan itu ketika kita mampu seperti itu, itulah yang di dalam surat alladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Waladzi yusolli alaikum, di mana Allah yusolli alaikum, memberikan rahmat kepada kalian, wa malaikatu, dan para malaikatnya ikut mendoakan, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Jadi mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya itu kita lakukan dengan cara seperti itu. Dengan cara kita mengambil kekuatan dari sholat, mengambil kekuatan dari iftitah, Al-Fatihah, dan seterusnya. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Jadi selain kita mendapatkan rahmat dari akibat sholat yang mampu membentuk diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari,
Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang yang wa kana bil mu'minin rahima, terhadap orang yang beriman itu Allah berikan rahima. Apa rahima? Kasih sayang Allah yang khusus, kasih sayang Allah yang luar biasa. Rahima kan Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, rahima itu kasih sayang Allah yang khusus, yang luar biasa, yang ketika orang itu nanti kembali kepada Allah di akhirat disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tahiyatu yauma yaqaunau salam, disambut dengan ucapan tahiyah salam penghormatan pada saat mereka bertemu dengan Allah. Salam tahiyatuhum yauma yaqaunau salam wa adalahum ajron karima, dan Allah sediakan bagi mereka ajron karima, pahala yang mulia. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ketika kita merenungi proses Isra Mi'raj bahwa itu adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa, maka kita akan mensikapi terhadap sholat bahwa sholat ini adalah sesuatu yang dahsyat. Maka bagaimana kita bisa meraih kedahsyatan itu? Dengan cara apa? Dengan cara merenungi, menghayati ketika kita lakukan sholat dengan segala kekhusyuan, kita mendapatkan kekuatan dari iftitah, kekuatan dari al-fatihah, kekuatan dari sujud, yang itu akan merubah diri kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, karena kita sudah berubah, perilaku kita berubah, akhlak kita berubah, karakter diri kita berubah dengan kita lakukan, kita jalani sholat dengan seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kita semakin baik lagi, sholat yang kita lakukan kita rubah, berbeda dengan kemarin, tapi kita lakukan dengan sepenuh upaya kita dalam perenungan penghayatan, sehingga kita menjalani sholat itu sholat yang khusyuk, sholat yang benar, sholat yang baik, yang itu semua kembali kebaikannya kepada diri kita. Ya. Demikian barakallahu li wa lakum, nasilum minal fafatun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.